warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Jangan lupa di subscribe dan klik tanda lonceng untuk notifikasi jika ada video terbaru. Makhluk hidup di dunia ini tuh sangat banyak. Kamu akan kagum terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan bumi beserta segala isinya. Dia telah menciptakan alam semesta ini dengan sempurna, seperti air, udara, hutan, batuan yang terdapat dalam perut bumi. Secara garis besar, benda-benda di alam semesta ini terdiri atas benda tak hidup dan benda hidup, masing-masing memiliki karakteristik tersendiri. Nah, dalam video ini kita akan mempelajari karakteristik benda hidup dan benda tak hidup serta ciri-ciri makhluk hidup yang tergabung dalam klasifikasi makhluk hidup. Materi ini terdapat pada pelajaran IPA kelas 7 SMP pada bab 2, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Nah, ada dua pokok bahasa yang kita akan bahas dalam video ini. Yang pertama benda hidup dan tak hidup, dan yang kedua ciri-ciri makhluk hidup. Nah, langsung saja kita bahas perbedaan antara benda hidup dan tak hidup. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu benda hidup. Benda hidup adalah organisme yang hidup dan tumbuh serta berkembang biak. Makhluk hidup yang terdapat di lingkungan sekitar kita yaitu kucing, burung, pohon, rumput, dan kupu-kupu. Serta masih banyak lainnya. Benda hidup adalah benda yang mengalami gejala kehidupan seperti berkembang biak, bernafas, dan tumbuh dan berkembang. Contohnya seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan benda tak hidup yaitu benda mati yang tidak dapat bergerak dan tidak perlu dirawat. Contohnya yang ada di sekitar kita yaitu meja, buku, pulpen, tas, dan masih banyak lainnya. Nah, dalam materi IPA terdapat dua jenis komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, komponen biotik merupakan komponen yang menyusun ekosistem yang terdiri dari benda-benda tak hidup, contohnya tanah, udara, dan air. Sedangkan komponen biotik adalah semua jenis makhluk hidup yang terdapat dalam ekosistem, contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Intinya perbedaan antara makhluk hidup dan tak hidup yaitu adanya tanda-tanda kehidupan. Makhluk hidup menunjukkan tanda-tanda kehidupan dengan melihat ciri-ciri yang terdapat dalam makhluk hidup. Ada 7 ciri-ciri makhluk hidup. Ayo kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu bergerak. Bergerak merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Tubuhmu dapat melakukan aktivitas karena memiliki sistem gerak. Sistem gerak terdiri atas tulang, sendi, dan otot. Ketiganya bekerja sama membentuk sistem gerak. Makhluk hidup yang ada di sekitar kita meliputi manusia, hewan, dan tumbuhan. Semua makhluk hidup tersebut dapat bergerak. Manusia bergerak, bisa berjalan, berlari, atau bahkan melompat. Manusia berpindah tempat dengan menggunakan kaki. Nah, selanjutnya hewan. Hewan bergerak dengan berbagai cara. Ada ikan yang berenang dengan menggunakan sirip, kuda berjalan dengan menggunakan kaki, dan kupu-kupu menggunakan sayap. Selain itu, tumbuhan sebagai makhluk hidup juga bergerak. Tumbuhan bergerak, tapi tidak dapat berpindah tempat. Lalu bagaimana caranya bergerak ya? Tumbuhan bergerak mengarah ke sinar matahari. Yang kedua yaitu membutuhkan makanan. Untuk beraktivitas, setiap makhluk hidup memerlukan energi sebagai sumber tenaga. Jika tidak makan, apa yang terjadi? Maka badan akan terasa lemas dan tidak dapat beraktivitas. Ini karena tidak adanya energi dalam tubuh manusia.
Yang ketiga yaitu bernafas. Bernafas adalah menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Selanjutnya yaitu tumbuh dan berkembang. Manusia tumbuh mulai dari bayi, anak-anak, remaja, dan dewasa. Coba perhatikan tubuhmu, samakah tinggimu sekarang dengan tinggimu di masa waktu kecil? Tentu tidak kan? Sebagaimana tumbuhan yang awalnya berupa kecambah, maka terus berkembang menjadi pohon. Proses inilah yang disebut dengan tumbuh. Selanjutnya yang kelima yaitu berkembang biak atau bereproduksi. Kemampuan makhluk hidup untuk memproduksi keturunan disebut berkembang biak atau bereproduksi. Tujuannya untuk melestarikan keturunan agar tidak punah. Ada yang bertelur, melahirkan, bertunas, berbiji, dan lain-lain. Yang keenam yaitu menanggapi rangsang. Misalnya daun putri malu yang ketika dipegang atau disentuh maka akan menutup daunnya. Kemampuan putri malu yaitu menanggapi rangsangnya disebut dengan iritabilitas. Nah, dan yang terakhir yaitu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya disebut dengan adaptasi. Contohnya nih, tumbuhan yang hidup kering dan sedikit mengandung air memiliki daun yang sempit dan lebar. Contohnya kaktus. Sedangkan tumbuhan yang hidup di tempat yang basah dan banyak mengandung air akan memiliki daun yang tipis. Nah, contohnya yaitu bunga teratai. Nah, apabila ada ciri-ciri dari ketujuh ciri-ciri tersebut tidak ada dalam suatu benda, maka benda tersebut dikatakan bukan makhluk hidup. Nah, demikianlah materi hari ini tentang perbedaan makhluk hidup dan tak hidup dan ciri-ciri makhluk hidup. Terima kasih telah menyaksikan video hari ini dan jangan lupa di like and share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.